Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan rangkaian seri dan paralel. Nah, dan ini nama anggota kita ada Rifki Santriwanto. Saya Tampan Ananta Putra. Kita membahas definisi rangkaian seri. Rangkaian seri adalah susunan atau konfigurasi dari komponen-komponen listrik yang terhubung secara beruntun atau berurutan dalam jalur tunggal, sehingga arus listrik mengalir melalui setiap komponen secara berurutan. Dalam rangkaian seri, ujung satu komponen terhubung langsung ke ujung komponen berikutnya dan begitu seterusnya, sehingga kembali ke sumber tegangan atau sumber daya. Definisi rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah susunan atau konfigurasi dari komponen-komponen listrik yang terhubung secara paralel atau di samping satu sama lain, sehingga setiap komponen terhubung langsung ke sumber tegangan atau sumber daya yang sama. Dalam rangkaian paralel, ujung positif dari semua komponen terhubung ke titik yang sama dari sumber daya, begitu juga dengan ujung negatifnya. Dan ini bagian rangkaian seri. Proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. Hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak komponen. Tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadinya kerusakan karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Dan ini bagian rangkaian paralel. Yang pertama ada hambatan yang dihasilkan kecil sehingga komponen bisa menyala dengan baik. Yang kedua, tiap komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Yang ketiga, bila salah satu komponen mati atau rusak, komponen lainnya tidak akan ikut mati atau tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Ada juga kekurangan dari rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Kekurangan dari rangkaian seri adalah jika salah satu komponen rusak, maka komponen lainnya akan mati atau tidak berfungsi. Yang kedua, saat ditambahkan beberapa komponen, maka daya yang diterima komponen lain berbeda. Yang ketiga, penggunaan arus listrik yang tidak efisien karena hambatan total rangkaian yang besar. Berikut adalah kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama adalah biaya yang lebih mahal karena memerlukan lebih banyak komponen, kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Yang ketiga adalah rangkaian yang lebih rumit karena terdiri dari banyak cabang. Dan ini cara pengaplikasian rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada rangkaian seri. Untuk rangkaian seri sendiri biasanya digunakan untuk melakukan penghematan pada biaya energi yang digunakan pada suatu rangkaian. Contoh, penggunaan rangkaian seri adalah pada lampu taman, lampu jalan, lampu ruangan yang besar dan membutuhkan banyak lampu. Yang kedua ada rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel yang paling sering ditemui adalah rangkaian pada jalur PLN yang digunakan untuk mengalirkan listrik dari sumber ke rumah warga listrik rumah. Kesimpulan dari presentasi kali ini ingin memberitahu bahwa rangkaian seri dan paralel memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dan dapat memberikan fleksibilitas dalam pengaplikasiannya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.